Taib kaum muslimin yang kami muliakan, meteor ini memiliki kekuatan ledakan Pak dibandingkan dengan bom nuklir yang pernah meledak di Nagasaki dan Hiroshima, tergantung berapa besarnya meteor. Michel Penn, pakar astronomi dunia senior dalam masalah ini, beliau mengungkapkan uraian berikut ini, dan itu ada di TV mereka. Apa katanya? Dan juga ada di YouTube. Silakan juga bisa dilihat di kitab kita nanti, uraian Michel Penn, bagaimana analisa tentang jatuhnya meteor menghantam bumi. Meteor di ruang angkasa itu berbeda-beda besar kecilnya. Kalau garis diameter satu meteor itu 2 km saja, 2 km saja, maka bila meteor ini masuk ke bumi kita, dia akan memiliki kekuatan ledakan sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir. 1 juta kali lipat bom nuklir. Seandainya dia jatuh ke laut, maka akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter. Tsunami di Aceh berapa tingginya? 14 meter itu paling tinggi. Satu kota hilang, 200.000 nyawa hanya dalam 10 menit. Hanya 14 meter, ini 230 meter. Kalau jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan, maka kutub ini akan meleleh selama-lamanya. Permukaan air laut akan naik. Banyak kota-kota besar dunia yang dibangun di tepian pantai akan hilang dan tenggelam. New York, Florida, Chicago, New Zealand, Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura, Jepang hilang, Belanda tenggelam. 20% pulau-pulau di Indonesia akan hilang dari peta dunia selama-lamanya. Kalau jatuhnya kutub utara atau kutub selatan. Kalau jatuhnya ke daratan, nah ini yang tepat dalam ini. Kalau jatuhnya ke daratan, persis seperti dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas, di mana di dalam sanad yang jayid dari Ibnu Jarir, Abdullah ibnu Abbas mengatakan begini oleh muridnya yang bercerita, yaitu Ibnu Abi Mulaikah. Dia bercerita, guruku berkata, yaitu Abdullah bin Abbas, saya semalaman tidak bisa tidur karena sahabat-sahabat kami telah melihat adanya meteor melesat di atas bumi kami. Mungkin bisa jadi ini menghantam bumi, maka besok akan terjadi dukhan, kata Abdullah bin Abbas. Lihat, beliau mengkaitkan antara meteor dengan terjadinya dukhan. Oke, kita katakan tadi dukhan tanda besar kiamat yang pertama kan. Kita sudah menyebutkan hadisnya. Tanda besar kiamat yang pertama ini hanya akan terjadi ketika simpulnya dipotong. Masih ingat? Diputus. Maka simpul itu adalah hantaman meteor ini. Meteor. Sesuai dengan hadis Ibnu Abbas tadi, meteor inilah yang menyebabkan terjadinya dukhan. Dan menurut Michel Penn juga persis tadi, saat menghantam daratan, kekuatan ledakannya sekian. Radius dari titik jatuhnya meteor itu, radius 100 sampai 200 km. Seluruh makhluk hidup akan menguap menjadi karbon. Lalu cekungan yang dalam ke bumi membumbung ke langit menjadi partikel-partikel yang sangat tebal dan panas. Partikel-partikel halus yang sangat tebal lagi panas. Bumi ini langsung terbungkus oleh partikel-partikel gelap ini akibat gelombang kejut dari ledakan itu yang menghasilkan kecepatan laju 800 km per jam. Dengan cepat bumi ini terbungkus oleh kabut debu yang teramat sangat tebal dan panas itu, dan lamanya bumi gelap 40 hari 40 malam. Inilah yang disebut dengan dukhan, satu bumi gelap. Lah, orang kafir saja bisa melepuh, Bapak bisa bayangkan enggak? Ibu bisa bayangkan enggak? Dalam kondisi gelap begitu dan itu panas, kabut ini, dukhan ini sampai nggak ke kutub utara, sampai nggak ke kutub selatan, dan ini panas loh. Apa yang terjadi dengan es, gunung es abadi yang ada di kutub utara, kutub selatan? Meleleh nggak? Maka permukaan laut akan naik. Loh, yang paling ngeri itu yang tinggal di tepi-tepi pantai. Udahlah gelap gulita, tahu air makin naik, tenggelam. Ini yang paling parah. Tetapi Nabi telah menyebutkan, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Pada umat ini nanti menjelang kiamat terjadi, akan terjadi terlebih dahulu banyaknya penenggelaman kota-kota dan negeri-negeri.
dan akan terjadi banyak perubahan bentuk. Orang-orang pada jadi jelek. Siapa yang berubah bentuk? Orang kafir. Orang kafir berubah gara-gara adanya dukhon yang nggak sempat menyelamatkan diri menjadi jelek. Kalau pernah ngelihat film Lord of the Ring, Orc itu bagian bala tentara penjahat-penjahatnya itu jelek semua. Ini sudah gambaran mereka Pak tentang hadis Nabi. Wallahi, Amerika, Yahudi, Kristen, Nasrani, seluruhnya sepakat bahwa mereka percaya betul dengan nubuat Nabi Muhammad. Mereka apa yang mereka baca itu mereka filmkan, tapi dalam bentuk penipuan publik. Ilustrasinya mereka diilhami oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kaum muslimin yang kami muliakan, selanjutnya Rasul mengatakan, selanjutnya tentang dukhan ini tadi, 40 hari 40 malam ya.